Pernah kukisahkan kepadamu tahun-tahun awal kegiatan menulis. Kompetisi yang ketat, suatu perjalanan penuh api, hidup koyak, sekolah terbengkelai, hingga aku akhirnya tiba di sampai ke sampai, meskipun tak akan pernah selesai. Kau tertawa, bukan? Di pelopor Jogja ketika itu, suatu hari, puisiku tiba-tiba telah terpasang di ruang sabana, suatu tempat tinggi yang di perasaanku waktu itu bagaikan di arsy. Sesudah membeli sebiji koran itu, rasanya ingin aku berlari ke setiap jalan dan gang-gang di kampung-kampung seluruh Jogja untuk melaporkan sabana puisiku. Berpapasan dengan setiap orang, dan aku seperti yakin bahwa mereka masing-masing mengetahui kehebatan itu. Ini istimewa, Bung. Sabana itu pilihan dari pilihan. Aku sudah menjadi anggota tim utusan daerah untuk percaturan puisi yang lebih tinggi tingkatnya. Sejengkal lagi akan ada sandangan kata yang berbunyi nasional. Kebetulan ada keperluanku untuk pulang ke desa di Jombang. Kubawa serta emosiku itu. Dan ibu, kepada siapa jumlah bulu ketiakku pun kuberitahukan, sudah pasti kulaporkan perihal sabana itu. Saudaraku di hutan, tahu apa yang terjadi? Ibuku sama sekali tidak terkejut. Bahkan tak sedikit pun ada perubahan di roman mukanya. Meskipun pancaran kasih sayangnya tak pernah berhenti mengalir, tapi aku tahu betul bahwa sabana itu tak berarti sama sekali bagi alam hidup pribadi ibuku. Segera sesudah itu aku pun makin melihat juga bahwa semua sahabatku di desa, orang-orang tua, seluruh anggota keluargaku, tidak bergeming oleh pameran itu. Mereka merasa asing. Aku sedikit tertekan, dan otakku lantas hanya berpikir bahwa seharusnya aku membawa uang saja beberapa ratus ribu, dan mereka akan membelalakan mata semua tanpa kecuali. Tapi cepat pula aku tahu bahwa ibuku bukan jenis makhluk yang demikian. Sampai kini aku memperoleh bukti bahwa beliau adalah seorang pilihan, seorang yang tak satu kali pun pernah mendorongku untuk bekerja untuk memperoleh uang. Meskipun sepeninggal bapakku, dengan 15 bersaudara, dengan urusan sekolah dan masjid, kami secara ekonomi berada dalam jurang yang amat dalam. Hal puisi sabana itu sekedar tidak terdapat dalam kerangka referensi ibu dan mereka. Itu sama sekali bukan salah mereka. Dan jika mereka merasa asing, keasingan itu bukanlah harga mati. Persoalannya tinggal bergantung aku. Seberapa jauh aku mau dan mampu mengusahakan suatu pergaulan yang memungkinkan kerangka referensi itu terbangun di dalam diri mereka. Ini tidak berarti bahwa aku harus perlahan-lahan meletakkan diri sebagai guru mereka. Sebab ilmu hidup demikian luasnya, dan aku sama sekali tak bisa diperbandingkan dengan mereka, apalagi dengan ibuku. Cuma soalnya, kehidupan sedang bergeser, bergerak ke suatu pola di mana aku menggulatinya di kota. Ada perangkat-perangkat baru yang di satu pihak memang benar-benar merupakan dunia baru, tapi di lain pihak sesungguhnya sekedar perbedaan sistem ungkap, perbedaan idiom, perbedaan cara memformulasikan. Selebihnya, kekayaan-kekayaan yang dikandung oleh rohaniahnya tak boleh laku memiliki sesuatu yang lebih dari mereka. Jadi permasalahan para seniman, para intelek, orang asing pandai bagaimana menganyam tali penyambung keasingan sosial itu. Keasingan semacam itu berbeda dengan keasingan tertentu lainnya yang suka kita ucap-ucapkan di koran-koran. Ada keasingan yang nikmat dipelihara, misteri, rahasia. Tetapi kebersambungan rajutan antara bingkai-bingkai sistem sosial bukan untuk dipelihara. Tatkala pertama kali menghadirkan sabana itu ke desa, aku hampir berkesimpulan bahwa dunia mereka sama sekali berlainan dengan dunia kita. Tentu saja dunia masing-masing pribadi kita memang tidak sama, namun bukan itu konteksnya. Dan sesudah itu ketika kita mencoba terus bersedia menghadirkan puisi ke desa demi desa, aku melihat bahwa kita telah terjebak oleh kata-kata besar yang romantis tentang perbedaan suatu dunia dan keasingan di antaranya. Saudaraku, yang kita hadirkan sekedar puisi, dan kehadirannya kecil saja artinya. Tapi setidaknya kita bisa memulai suatu keyakinan bahwa pergeseran sosial budaya masyarakat kita tidak mutlak harus menghasilkan hanya keterbelahan-keterbelahan. Hati nurani masyarakat sebagai puncak.
Di salah satu bagian mutakhir kisah tentang desa dan puisi itu, saudaraku, perlahan-lahan kujumpai naluri dan mimpiku yang sebenarnya. Suatu sikap yang sama sekali tidak modern, yakni bahwa bersaing menempuh sabana, berkompetisi menjadi penyair nasional, berusaha ikut mengisi majalah Adiluhung Horizon, berkumpul bersama sekian puluh sastrawan dari segala penjuru dunia di USA, adalah sebuah jalan lewat. Bahwa berperan serta dalam acara pesta puisi nasional, baca sajak di berbagai pusat kesenian yang nasional maupun internasional adalah terminal-terminal untuk pada akhirnya menyentuh sasaran yang lebih realistis. Tiba-tiba terasa menghadirkan puisi di sebuah taman budaya suatu kota besar dengan hadirnya berbagai seniman dan cendekiawan adalah sebuah tantangan. Dan menghadirkan puisi di desa-desa adalah tantangan lain yang tak kalah berat dan peliknya. Tiba-tiba nampak pula bahwa kalau memang ada yang bernama puncak yang hendak dicapai oleh penyair-penyair, tak lain ialah hati nurani masyarakat. Dan engkau pun tahu, saudaraku, pusat-pusat kesenian di kota biasanya justru berada cukup jauh dari puncak itu. Jadi, inilah yang harus kita pilih. Menempuh karier di tengah rumus kompetisi profesionalitas menuju puncak kerucut yang sayup di angkasa, atau menelusup ke dalam ruang dalam tubuh kemanusiaan masyarakat tanpa harus melewati rumus industrial itu. Salah satu dan keduanya mesti kita pilih atau kita rangkum. Engkau tahu apa pilihanku, dan engkau pun melihat bahwa arah gerakku itu berada pada tempat yang berbeda dengan pola umum sikap karier sahabat-sahabat kita sendiri. Kerangka berpikir kesenian pun jadi lain, mimpi-mimpi tak sama, dan sepak terjang sering saling cuat-mencuat. Akan tetapi, saudaraku, engkau lebih dari mengerti bahwa sistem nilai kesenian modern yang ada tidaklah demikian. Berkat sistem nilai makro masyarakat baru kita, maka engkau berlari ke hutan, satu hal yang tak jarang juga menggelitiku. Saudaraku, aku paham kau lakukan itu demi memperoleh ruang bagi kemerdekaan eksistensialmu. Tapi izinkan aku mengatakan ini kepadamu. Jika engkau keluar kini dari tanah airmu yang baru itu, engkau akan melihat hutan tantangan yang lebih menggairahkan. Hutan yang amat lebat rimba nilainya. Hutan yang barangkali amat kejam, namun merupakan daerah ujian paling dahsyat dari hasratmu untuk merdeka. Kemerdekaan ialah usaha mengatasi ketidakmerdekaan. Kemerdekaan ialah menolak untuk dikondisi, digiring, ditentukan, dan dicetak. Di sini, saudaraku, di tempat lamamu, di seluruh kota dan pelosok negeri, di seluruh sudut bumi, engkau pun bisa bertapa. Aku tahu ini sebuah terlampau besar untuk ditaklukkan. Tapi kenapa kau menolak tantangan ini? Di manakah engkau dalam sikap penolakan itu? Tentu saja jangan impikan dunia ini menjadi sorga dalam waktu beberapa minggu. Bahkan sama sekali tak siogianya kita impikan dunia ini akan menjadi sorga apapun. Kita terlalu kecil. Tetapi yang paling kecil pun bebas dan bisa berbuat sesuatu. Sampai mati kita nanti, kita terus akan berlari menuju cakrawala, meskipun jelas garis horizon itu tak ada. Kau tahu, cakrawala itulah satu-satunya arah keyakinan kita. Beberapa lama, kau ingat ini, kita hampir terjebak oleh forma kemerdekaan yang semu. Kita menyangka dengan melarikan diri dari kancah persoalan, kita telah memerdekakan diri darinya. Kita beranggapan bahwa dengan berkelit dan mencari tempat persembunyian, kita telah melakukan pembebasan. Kita meyakini bahwa dengan menulis puisi-puisi persembunyian, puisi-puisi yang steril, puisi-puisi yang hanya menghidupi bilik sunyi batin kita, kita telah menyatakan sisa kemerdekaan kita. Kita lupa bahwa merdeka ialah hak untuk menyongsong semua persoalan itu, mengatasinya, dan melihatnya sebagai pilihan-pilihan, dan kita berdiri sebagai subjek yang memilih. Engkau tahu, aku tak menolak, bahkan juga menyukai puisi-puisi bilik sunyi itu. Tetapi sekarang,
Zaman ini memintamu untuk keluar kamar dan keluar rumah, di samping kebutuhanmu untuk suntuk di dalam bilikmu. Hati nurani sosialmu tidak boleh tergencet. Permintaan zaman itu tidak harus menjadi beban dan keterikatan, sebab engkau memiliki sesuatu untuk mengolahnya. Dengan keluar rumah, engkau tak membiarkan ketidakmerdekaan di luar yang pasti menyangkut dirimu, melainkan ikut berusaha mengerjakan proses pembebasan. Proses pembebasan, saudaraku, proses pembebasan yang amat perlahan-lahan, tetapi tak bisa tidak kita kerjakan. Dan itulah yang kukerjakan dengan berpuisi di mana-mana maupun dengan terlibat langsung dalam berbagai masalah masyarakat di desaku. Saudaraku, hutan yang engkau huni sekarang, apa bedanya dengan bilik-bilik sunyi tempat bersembunyi? Banyak sahabat-sahabat kita yang langsung mengartikan bahwa yang kumaksud dengan sajak keluar rumah itu adalah sajak protes. Susunan nilai perpuisian kita masih menunjukkan dikotomi antara puisi ke dalam dan puisi keluar, puisi kontemplatif dan puisi protes. Itu adalah penyederhanaan suatu formulasi. Kita kurang rajin melihat kemungkinan puisi yang ke dalam tapi keluar, yang kontemplatif tapi aktif. Puisi yang keluar rumah tetapi tetap membawa serta nurani bilik sunyinya. Seperti juga puisi bilik sunyi yang tetap memendam hawa luar rumah. Itu sangat wajar, karena keterampilan kita mengejawantahkan ketunggalan dua dimensi itu memang belum terlatih benar. Kita cenderung segera ambil jalan pintas untuk menulis puisi dalam yang samar personal dan sukar dipahami, atau menulis puisi luar yang eksplisit dan sering vulgar. Tata nilai puisi kita terlempar bolak-balik antara dimensi puisi abstrak dengan dimensi slogan atau pamflet. Kita tidak tekun mengembangkan kemampuan untuk merangkum kesatuan antara keduanya seperti menghayati ketunggalan jiwa raga. Juga aku, saudaraku. Sampai hari ini, aku sama sekali belum puas dengan puisi-puisiku. Dan makin lama, aku makin membutuhkan waktu yang makin panjang untuk belajar. Jadi, perlahan-lahan aku menyadari ketika aku terus-menerus melayani undangan membaca puisi yang berlangsung hampir 3 kali sebulan di berbagai tempat tahun-tahun terakhir ini, aku menyadari bahwa masyarakat yang mengenalku telah memberikan cap untukku. Cap itu ialah cap protes, penyair protes. Dan agaknya hanya itu yang mereka tunggu-tunggu tatkala aku berdiri di depan mereka. Menunggu suatu protes, itu artinya suatu tuntutan, suatu permintaan, bahkan perintah untuk protes. Alhasil, ketika suatu malam bersama kawan-kawan musik, aku memintaskan suatu ajakan kontemplasi, mereka bengong. Suasana menyesak sedemikian rupa, sehingga aku kemudian betul-betul tak bisa mengelak untuk dipaksa berteriak dan mengepalkan tinju. Aku kemudian merasa telah menjadi budak. Aku bisa memahami kebutuhan emosi mereka dan pendaman-pendaman rasa sakit dalam jiwa mereka. Tetapi, aku juga tahu bahwa sebaiknya aku tak selalu menuruti suatu mekanisme dialog yang pada akhirnya bisa menjadi pekerjaan onani. Pekerjaan onani bukanlah proses pembebasan yang sehat, melainkan kompensasi yang semu. Karena itu, usaha pembebasan masyarakat dari berbagai problem yang antara lain didorong oleh acara-acara baca puisi tetap harus diletakkan pada proporsinya yang tidak sakit. Dengan demikian, aku tidak merupakan andil yang menjebak orang banyak ke dalam bentuk ketidakmerdekaan lain yang berupa pelarian-pelarian budaya. Jadi, saudaraku, segera sesudah itu, pada kesempatan-kesempatan baca puisiku, aku sengaja menantang mereka, yakni dengan tidak membacakan protes-protes, yakni ajakan-ajakan untuk introspeksi, mengambil jarak dari emosi-emosi yang meluap, menghindarkan tarian ular kobra yang menciptakan orkestra mabuk dengan tepuk tangan penonton. Sebab pada dasarnya, kita sendiri, sekalian masyarakat, juga tak kurang kesalahan dan kelemahannya. Kita berteriak-teriak mengecam ini itu dan menuntut sesuatu yang lebih baik, sementara kita terlupa untuk menumbuhkan kesiapan-kesiapan kita sendiri. Dan lagi,
Yang kita protes bukanlah manusia-manusia, melainkan perilakunya. Para manusia, bahkan para binatang dan tetumbuhan, selalu kita cintai, meskipun suatu saat kita terpaksa berusaha menghentikan sepak terjangnya. Dan lagi, engkau tahu, saudaraku, aku sesungguhnya tidak memaksudkan suatu protes. Aku hanya mengucapkan keyakinanku untuk suatu hal dengan suatu cara. Ketika iklim protes telah melambung sedemikian rupa, diperlukan tindakan ke dalam sampai akhirnya datang kembali timing untuk keluar. Mekanisme itu harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kita tidak menciptakan suatu masyarakat yang diktator terhadap seniman-seniman. Sebaliknya, kita juga menghindarkan diri untuk menjadi seniman yang bukan saja bersenggama dengan tepuk tangan, tetapi juga seolah-olah menjual penderitaan massa untuk suatu prestasi yang manipulatif, baik ia berupa nafsu popularitas maupun pamrih-pamrih lainnya. Tapi, bisakah massa yang haus protes engkau ajak berkontemplasi? Bisa, meskipun kita tidak selalu menemukan cara. Mungkin bisa dengan guyonan atau teknik-teknik persuasi psikologis lainnya. Kukira engkau telah paham benar bagaimana mengawali komunikasi, bagaimana meningkatkan progresinya, bagaimana mengikat keadaan, bagaimana memeliharanya dan menggiringnya ke substansi yang kau inginkan. Persoalannya terletak pada kebiasaan dan kewajaran bergaul. Makin banyak ketemu dengan banyak macam orang, kita makin memiliki kesempatan untuk belajar. Kita sudah tak sekolah, saudaraku. Masyarakatlah guru-guru kita. Semoga di hutan, engkau tak kehilangan peluang seperti itu. Engkau tahu sendiri, begitu banyak hal yang memberi kita pelajaran. Engkau melihat sendiri, begitu sering puisi-puisi disensor baris ini, baris itu, atau dilarang sama sekali untuk dibacakan. Berkali-kali kita melanggar itu, tetapi jalan kita kepada orang banyak tak pernah terhalang. Larangan apapun tak bisa menghalangi hubungan kita dengan masyarakat, kalau kita memang menghendaki itu. Ada beribu jalan untuk itu. Ada beribu bentuk dan beribu sifat dialog, sepanjang kita tidak bersyair untuk mencari perkara. Perkara sudah begitu bertumpuk, dan paling jauh, kita hanya akan sedikit memperkarakan perkara, bukan menambah tumpukannya. Kalau engkau sama sekali dilarang membacakan puisi tertentu, apa yang kau lakukan? Mempertahankan secara mutlak satu puisi itu, sehingga akhirnya engkau menciptakan sendiri ketidakmerdekaanmu, dan kemudian sama sekali terbuntu jalanmu untuk bertamu ke pintu rumah masyarakat? Sedangkan engkau orang kreatif, sedangkan engkau dalang yang karena Tuhan tidak akan kekurangan lakon, sedangkan engkau punya 1.000 bahkan 2.000 puisi lainnya, sedangkan engkau bisa menulis 10.000 puisi lagi, sedangkan keinginan-keinginan sosialmu bisa kau munculkan ke dalam wujud yang berbeda-beda, sedangkan inti puisimu bisa kau ucapkan dengan berbagai teknik, sedangkan engkau adalah sebuah pribadi yang multi-kompleks. Sedangkan kalau warna merah dilarang, engkau masih punya hijau yang tak kalah kuat dan kreatifnya, bahkan punya warna-warni lainnya. Malahan punya pendaman ramuan warna-warna yang belum pernah dilihat oleh mata dunia. Larangan-larangan bisa juga mengandung arti positif, bisa mendorongmu untuk makin menguak kemungkinan-kemungkinan kreativitas, makin menuntutmu untuk jeli menemukan jalan demi jalan untuk proses pembebasanmu. Kecuali engkau memang ingin menjebak dirimu sendiri, kecuali engkau memang ingin tidak seluas-luasnya menggali kekayaan rahasia dirimu, kecuali engkau memang sekedar ingin dikenal dan makin dikenal dalam suatu konteks yang egoistis, dan engkau antara lain memakai larangan-larangan itu sebagai batu loncatan bagi pamrihmu itu. Kecuali engkau memang bukan memikirkan suatu strategi untuk pembebasan keadaan masyarakat luas, melainkan memikirkan strategi untuk pencuatan dirimu sendiri. Kecuali engkau memang bukan mengabdi kepada nilai inti yang dikandung oleh kemanusiaan, melainkan hanya menjadi abdi dari dirimu sendiri. Kita, saudaraku, telah memilih tempat tinggal di hati nurani orang banyak, mencintai dan memberikan diri kepada mereka,
agar kita peroleh jalan pembebasan menuju inti keyakinan kita. Apabila suatu hari ada gejala yang bergeser atau berbalik dari pilihan itu, semoga Ia secepatnya mengambilku agar aku selamat di pangkuannya. Untuk itu aku telah dan terus bersedia untuk senantiasa mendekati dan mengkaribi mereka. Kuterima ajakan dari berbagai lapisan, berbagai kelompok, berbagai bentuk komunitas, berbagai kota, berbagai desa, berbagai sekolah, berbagai universitas, berbagai tempat ibadat, berbagai subkultur, berbagai alam pikiran, berbagai budaya, berbagai kecenderungan, berbagai orientasi, berbagai mimpi. Engkau tahu bagaimana untuk itu harus selalu diusahakan kesediaan belajar, kemauan mengenali setiap perbedaan dan latar belakang, hasrat bekerja sama untuk sesuatu yang lebih baik, kesiapan berdialog, bertakrelaan untuk membuka diri selebar-lebarnya. Tetapi kuingat lagi dan lagi pertanyaanmu. Kenapa puisi, saudaraku? Baiklah, sudah pasti puisi diperkenalkan ke sana kemari bukan sekedar karena ia adalah sebuah puisi dan agar masyarakat mengetahuinya sebagai salah satu bentuk pernyataan budaya. Tentu ada sesuatu yang lain yang dikandungnya, bahkan menjadi intinya. Dan apabila suatu kehidupan masyarakat telah menghayati sesuatu yang dimimpikan oleh puisi, barangkali engkau tak perlu lagi membawa puisimu kepada mereka. Sebab mereka telah memiliki puisi mereka sendiri, meskipun sebagai wujud barangkali ia tak diakui sebagai puisi-puisi. Kita pun seyogyanya menganut suatu sikap puisi yang membebaskan mereka untuk menghayati puisi-puisi mereka sendiri. Kita tak punya hak untuk memaksakan formulasi dan tesa-tesa kita kepada mereka. Sastra kita adalah sastra yang membebaskan. Sastra kita bukan bentuk tirani baru atas alam hidup masyarakat, karena berbagai tirani lain sedang mengepung mereka, di mana sastra kita layak untuk ikut berusaha membebaskan mereka. Puisi memang bukan satu-satunya hal, tapi ia unik, dan bagi diriku sendiri, ia telah terbukti mampu merangsangku untuk menguak berbagai jalan ke cakrawala. Semesta puisi yang di dalam rongga dalamnya nampak indah, membimbingku bagaimana menumbuhkan suatu sikap sastra yang membebaskan. Pertama, membebaskan diri sendiri untuk menjadi otentik dan menguasai sepenuhnya gerak memilih dan menentukan sikap, yang bagi kita berarti menolak untuk disempitkan dan dimiskinkan oleh berbagai kecenderungan nilai di dalam maupun di luar kesusastraan. Kemudian secara sadar meletakkan diri di dalam komitmen dan solidaritas terhadap seluruh permasalahan masyarakat. Ini langsung berarti juga merupakan pembebasan atas kesusastraan itu sendiri dari arus penyempitan dan pemiskinan lingkaran nilainya, serta pembebasan alam pandangan para sastrawan maupun masyarakat luas dari kecenderungan itu. Kemudian kita pun serba sedikit bisa mulai menumbuhkan kesusastraan yang mampu menjadi tenaga bantu bagi proses pembebasan manusia dan masyarakat dari segala yang mencengkeramnya. Tentang hal ini pasti aku tak akan memperpanjang kata dan uraian, karena engkau jelas lebih mafhum dibanding aku perihal Indonesia kita yang merdeka dan tak merdeka ini. Juga tidak akan aku ucapkan sepatah kata pun untuk mengajakmu memimpikan berhasil tidaknya proses pembebasan itu. Sebab jika hanya mimpi fata morgana itu yang mendorong kita bergerak, maka kita memang tak akan pernah berbuat apa-apa. Sejarah terlampau besar dan maha panjang, tapi kita yang amat kecil ini setidaknya bisa mempersembahkan kekecilan kita, sebab tidak ada kebesaran yang tak terdiri dari kekecilan-kekecilan. Berbagai bentuk dan ungkapan kebebasan yang selama ini kita kenal dari banyak pembicaraan kesusastraan berulang kali menjebak kita, karena ia sering hanya semu. Kenapa semu? Karena tak merasa perlu untuk bersangkut paut dengan persoalan masyarakat yang sesungguhnya. Masyarakat hanya disebut apabila ia menimbulkan hambatan-hambatan atas kesusastraan. Karena itu, saudaraku,
Di tengah keriuhan simpang siur kata-kata kebebasan yang tidak bebas itu, selalu juga muncul tantangan untuk keterus-menerusan proses pembebasan dalam arti yang seluas-luasnya. Kita telah berangkat, maka suratku ini tentulah sekedar awal kata keberangkatan kita. Kini ceritakanlah kepadaku hal-hal tentang kelenggangan bumimu, meskipun aku menduga bahwa di tengah sunyi hutanmu, engkau tak kalah gemuruh dari kota-kota Indonesia yang makin riuh ini.